Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Iketut Nararia Nusari Devasya, nomor absen 11 dari kelas 11.1. Di sini saya akan membahas sedikit tentang peristiwa yang terjadi di tanggal 17 Agustus 1945. Tapi di video kali ini, saya tidak akan membahas hal yang sudah sering kita dengar, seperti pembacaan proklamasi atau bahkan pengibaran bendera merah putih. Namun, di sini saya akan membahas satu fakta unik yang jarang diketahui oleh orang-orang, yaitu kisah naskah proklamasi 17 Agustus 1945 yang hampir masuk tong sampah. Iya, kalian nggak salah dengar lagi, tong sampah. Menarik banget nggak sih untuk kita ceritakan? Mau tahu ceritanya? Yuk simak videonya! Jadi, cerita bermula saat menjelang proklamasi. Dini hari, saat 17 Agustus 1945 di Rumah Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, Soekarno menulis teks proklamasi dengan tangannya sendiri. Teks itu dirumuskan bersama Muhammad Hatta dan juga Ahmad Subarjo. Situasi saat itu sangatlah tegang karena Jepang baru saja menyerah kepada sekutu sehingga semuanya serba cepat dan juga serba mendadak. Nah, setelah teks selesai ditulis dengan tangan, naskah itu diberikan kepada Said Tinelek untuk diketik ulang agar lebih rapi dan siap dibacakan. Nah, sampai sini masih terdengar normal kan? Tapi setelah itu terjadi sesuatu yang tidak biasa. Karena setelah naskah selesai diketik, tulisan tangan asli Soekarno dianggap tidak diperlukan lagi. Tidak dimasukkan map, tidak diamankan, dan juga tidak dianggap atau bahkan disimpan sebagai arsip negara. Melainkan diremas dan dibuang masuk ke tempat sampah. Bayangkan, kertas yang berisi kalimat "Kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya" hampir hilang begitu saja. Nah, kenapa sih bisa kayak gitu? Karena saat itu fokus mereka hanyalah satu, yaitu proklamasi harus segera dibacakan pagi itu juga. Jadi tidak ada yang berpikir bahwa nanti ini bakal jadi dokumen sejarah negara loh. Tidak ada yang berpikir seperti itu, karena mereka hanya berpikir tentang kemerdekaan yang harus disegerakan. Tapi jangan panik dulu, karena ada penyelamat yang tidak terduga. Kira-kira siapa ya? Nah, jadi penyelamat tersebut adalah B.M. Diah, yang merupakan salah satu wartawan muda yang ingin mendokumentasikan proses proklamasi saat itu. Jadi ceritanya B.M. Diah ini masuk ke ruangan, kemudian melihat kertas itu berada di tong sampah, dan ia sadar bahwa ini bukanlah kertas biasa. Jadi ia mengambil naskah yang sudah diremas dari tempat sampah tersebut dan menyimpannya, karena ia mengetahui bahwa kertas proklamasi yang bertulis tangan Soekarno ini akan menjadi arsip negara. Kemudian B.M. Diah menyimpan naskah ini selama beberapa tahun yang akhirnya diserahkan kepada negara. Kalau bukan karena beliau, mungkin kita tidak akan pernah melihat naskah tulisan tangan asli Soekarno hari ini. Menarik banget nggak sih fakta unik satu ini? Tapi kenapa ya cerita ini penting untuk kalian ketahui? Seringkali kita belajar sejarah hanya dari momen besarnya saja. Tapi kisah ini mengajarkan bahwa sejarah juga bisa diselamatkan oleh orang yang jadi melihat hal-hal kecil. Bukan presiden, bukan jenderal, dan bukan tokoh-tokoh yang sangat besar. Tapi hanya seorang wartawan yang peduli. Bayangkan kalau naskah itu benar-benar hilang. Bagaimana kita bisa membuktikan tulisan asli Soekarno dalam menulis teks proklamasi? Kadang, sejarah tidak hanya dibuat oleh orang hebat, tapi juga dijaga oleh orang yang sadar akan nilainya. Sebelum video ini ditutup, mungkin ada sebuah pantun dari saya yang menggambarkan cerita tersebut. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan dengan lantang, tapi naskah aslinya hampir hilang. Nah, dari kisah ini kita belajar bahwa hal kecil bisa memiliki dampak yang besar. Nah, perlu diketahui juga bahwa cerita dalam video ini saya kutip dari artikel Detik.edu tentang fakta proklamasi yang jarang diketahui. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan semoga bermanfaat ke depannya. Dan sampai jumpa. Dadah!